Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang capital budgeting problem ya. Tapi sebelum itu di sini ada subbab 6.10 ya tentang binary variables ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ada salah satu cabang dari linear programming yang disebut dengan integer linear programming ya, di mana variabel keputusannya itu kadangkala kita harus batasi hanya pada bilangan bulat saja gitu kan. Integer ya makanya disebut dengan integer linear programming atau ILP gitu ya. Nah, pada pengembangannya integer itu kan banyak ya bilangan bulat. Nah, ada kadang-kadang kita juga memerlukan variabel keputusannya itu bukan bilangan bulat tapi hanya iya atau tidak gitu ya. Hanya ada dua kemungkinan gitu ya. Jadi nggak bisa parsial gitu ya. Iya atau tidak. Makanya ada yang disebut dengan binary variables ya, atau variabel keputusan yang bernilai biner ya, 0 atau 1 kemungkinannya gitu. Sebenarnya di contoh yang kemarin ya, employee scheduling problem, itu kan ada dua kasus yang kemarin kita pelajari ya. Di kasus yang pertama itu yang tentang integer linear programming. Nah, di kasus yang kedua di situ variabel keputusannya bernilai biner ya, 0 atau 1 ya, di minggu yang lalu ya. Jadi sebenarnya secara pengantar sudah kita bahas bahwa ada variabel yang bisa kita atur gitu ya, atau kadang-kadang kita membutuhkan di mana variabel keputusannya itu hanya bernilai benar atau salah gitu ya, 0 atau 1. Nah, contoh lain yang akan kita bahas di sini adalah capital budgeting problem ya. Capital itu maksudnya modal ya. Budgeting itu berhubungan dengan pengalokasian dana. Jadi di sini adalah masalah tentang pengalokasian dana modal gitu ya, untuk modal. Nah, coba kita lihat uraiannya ya. Nah, dalam masalah pengalokasian dana modal di sini ya, seorang pengambil keputusan itu biasanya dihadapkan pada beberapa proyek potensial ya, atau bisa juga berhubungan dengan investasi ya, alternatif investasi dan harus menentukan katanya proyek mana atau investasi mana yang akan dipilih gitu ya. Nah, proyek atau investasinya itu biasanya membutuhkan sejumlah uang. Cuman kadang-kadang ya si perusahaan itu punya jumlah sumber daya yang terbatas gitu. Nah, sumber daya yang dimaksud di sini bisa berupa money ya, bisa berupa uang, bisa juga berupa equipment, peralatan ya, misalnya mesin dan seterusnya. Untuk kendaraan itu juga termasuk equipment, atau bisa juga keterbatasan dalam sumber daya atau personel ya. Dan si project atau investasi itu kan, kenapa di si perusahaan itu harus mengeluarkan dana untuk project ataupun untuk investasi? Karena tujuannya adalah ini generate cash ya. Jadi si project itu bisa menghasilkan uang gitu ya, bisa menghasilkan uang pada perusahaan. Jadi kadang si perusahaan itu gini ya, uang masuknya itu bisa dari ya operasional gitu ya, dari bisnis murni si perusahaan itu, atau bisa juga datang dari investasi misalnya, atau dari project apa sih yang dimaksud di sini. Nah, di sini nanti ada contohnya ya di bawah. Kita lanjut dulu ya. Nah, the cash flow sih, si alir cashnya ini mengalir ke setiap project ya, atau investasi ini akan dikonversi. Nah, jadi keuntungannya itu nanti akan dikonversi jadi ini net present value ya. Nah, masalahnya itu adalah bagaimana menentukan project mana atau investasi mana saja yang akan dipilih dengan tujuan untuk memaksimumkan ini NPV ini gitu ya. Ya bisa kita sebut dengan keuntungan. Oke, kita coba lihat contoh ya.
in his position as Vice President of Research and Development, dalam posisi dia sebagai wakil presiden dalam bidang pengembangan dan riset ya, atau riset R&D ya, untuk ini nama perusahaannya CRT Technologies ya. Mark ini namanya ya, ini nama wakil presidennya Mark Simak lah gitu. Jadi Simak itu posisi sebagai wakil presiden di perusahaan ini di bagian R&D ya, Research and Development, dan dia punya tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memilih proyek R&D mana yang akan didukung oleh si perusahaan itu. Apa maksud R&D di sini? Ya, yang namanya bisnis gitu ya, itu kan harus terus berkembang, dan yang namanya bisnis itu akan berkembang artinya dia harus melakukan inovasi, ya kan? Misalnya contohnya iPhone aja ya, itu kan dari iPhone seri yang keluar sekarang iPhone berapa? 16 ya, yang terbaru ya, versi 16 ya. Ketika iPhone itu mengeluarkan versi 16, pasti dia punya fitur yang ditawarkan ya, dan itu pasti hasil riset gitu ya, melalui hasil riset yang nanti hasil riset itu juga akan membaca peluang gitu kan, keuntungan yang bisa dihasilkan dari pengembangan ya versi dari si iPhone tersebut gitu. Jadi yang namanya inovasi dalam bisnis itu adalah suatu keharusan kalau dia tidak mau ketinggalan zaman gitu. Nah, banyaklah dalam bidang teknologi ya, misalnya otomotif juga sama gitu ya, mobil itu pasti ketika ada seri baru yang dihadirkan itu pasti dia ada fitur yang berbeda lah dengan versi yang sudah ada gitu kan, dan apa yang ditawarkan. Nah, itu kan research and development. Nah, jadi di sini nah ini si perusahaan itu dia menerima 18 proposal R&D. Jadi ada proposal pengembangan riset dan pengembangan ya. Ada 18 aspek gitu ya dari yang diusulkan ya, from its scientists ya, dari ilmuwan si perusahaan tersebut, and engineers, dan juga para engineers di perusahaan tersebut ya. Jadi dalam perusahaan yang maju yang besar itu pasti dia punya peneliti ya di dalamnya, bukan hanya masalah teknisi gitu ya, tapi ada ilmuwannya, karena dia yang punya tanggung jawab untuk melakukan riset, pengembangan gitu ya. Kan harus diuji coba ya, ketika suatu perusahaan mau mengeluarkan satu fitur baru itu kan harus diuji coba ya, jangan sampai gagal gitu, dan pasti ada bagian riset. Nah, jadi bayangkan aja si perusahaan ini tuh dia menerima 18 proposal R&D ya dari scientist, dari ilmuwan dan juga engineers, dan diidentifikasilah dari 18 proposal yang masuk ya, si Mark itu memilih 6 proyek kandidat yang dipilih gitu ya, yang terbaik lah kita sebut ya, 6 proyek yang dipilih gitu ya, yang sesuai dengan misi dari si perusahaan, as being consistent with the company's mission. Nah, akan tetapi si perusahaan ini tidak mempunyai uang yang banyak untuk menyelesaikan semua 6 proyek. Dalam proposal pasti ada anggarannya ya kan? Pasti ada anggarannya. Proyek 1 anggarannya berapa, proyek 2. Dan setelah dipelajari oleh si Mark ini merasa ya si perusahaan nggak punya dana sebanyak itu, nggak punya dana untuk melakukan atau membiayai 6 proyek penelitian itu, sehingga si Mark ini harus menentukan proyek mana saja yang akan dipilih ya, proyek R&D mana saja yang dipilih. Nah, the funding requirement ya, persyaratan dari pembiayaan untuk setiap proyeknya itu ada di dalam tabel ini ya, termasuk dengan si keuntungan yang kemungkinan perusahaan itu dapatkan ketika si proyek itu selesai gitu. Misalnya coba kita lihat ya, proyek 1 ini di kolom yang kedua ada expected NPV ya, berarti ini ya kira-kira keuntungan yang akan diperoleh oleh si perusahaan kalau si perusahaan itu menyelesaikan proyek 1 ya.
$141.000 ya. Ini satuannya dalam $1.000 ya. Begitupun project 2 nilainya 187, project 3 dan seterusnya sampai project 6. Jadi ini estimasi keuntungan yang akan diperoleh untuk setiap project. Ya kalau kita lihat dari sisi keuntungannya ya project 5 ini yang paling besar ya, 265. Tapi biasanya keuntungan yang besar itu juga harus dibayar dengan ya biaya penelitian yang cukup besar juga gitu kan. Makanya kita nggak bisa hanya melihat dari total keuntungan yang bisa diperoleh. Nah, si penelitian ini sifatnya multi year ya, jadi nggak bisa diselesaikan dalam 1 tahun. Makanya di sini ada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Meskipun kalau kita lihat di project yang kedua, tahun ketiga, empat, lima, tahun ketiga dan keempatnya 0 ya, berarti dia nggak butuh dana ya, nggak butuh dana. Oke. Jadi misalnya ini ya, project 1 di tahun pertama itu butuh dana sebesar $75. Oh ini satunya dalam ribu ya, butuh dana sebesar $75.000 ya. Ya ini dalam ribu ya. Oh sebentar, NPV ini kalau ditotalkan 141 enggak? Ini 100 enggak ya? Ini 145 ya? Ya, ini kalau ditotalkan ya, biayanya untuk project 1 itu 145. Keuntungannya $141. Tapi ini keuntungan per tahun enggak ya? Di sini ada disebutkan enggak? NPV itu nggak disebutin sih ya, karena kalau modalnya 145 keuntungannya 141 kan rugi, jadi bukan untung gitu. Ini bisa jadi keuntungan per tahun ya, $141.000 gitu ya. Project yang kedua, ketiga dan seterusnya kita bisa lihat dalam tabel ini. Tapi kecenderungannya di tahun pertama itu ternyata pembiayaannya selalu lebih besar ya daripada tahun-tahun berikutnya untuk project manapun ya. Paling besar itu di tahun pertama ya. Oke. Nah ini karena tidak mampu membiayai semuanya, karena apa? Karena kondisi ini, jadi si perusahaan itu sekarang hanya punya uangnya itu 250.000 untuk R&D ini, untuk riset dan pengembangan. It has Nah terus dari 250.000 ini bukan dalam 1 tahun ya, tapi dalam 5 tahun itu. Jadi katanya it has budget, sudah dianggarkan 75.000 untuk tahun kedua dan 50.000 untuk tahun ketiga, 4 dan 5 gitu. Sisanya bisa di tahun pertama ya. Jadi ini limit budgetnya ya per tahunnya ya. Tahun kedua katanya batasannya 75.000. Tahun ketiga, 4 dan 5 itu masing-masing 50.000 budgetnya, batasannya. Oke, nah itu kira-kira masalahnya. Jadi bagaimana menentukan proyek mana saja yang akan dipilih untuk dibiayai ya, untuk pengembangan. Nah, simak di sini akan memilih dari 6 proyek itu
eh, variabel keputusannya adalah XI. Si XI ini dia akan bernilai 1 kalau proyek itu dibiayai dan 0 kalau tidak. Jadi 1 itu dibiayai, kalau 0 itu tidak gitu. Jadi nggak bisa membiayai setengahnya gitu, nggak bisa dalam kasus ini. Jadi kalau mau dibiayai ya dibiayai semuanya full gitu ya. Makanya hanya benar atau salah ya, hanya 1 atau 0. Oke, itu variabel keputusannya. Kemudian apa fungsi objektifnya? Fungsi objektifnya itu memaksimumkan si NPV itu ya, si keuntungannya lah, keuntungan bersihnya ya. Ya net ya, keuntungan bersih ya. Berarti modal segitu tuh dia modalnya akan tetap terganti, tapi keuntungan bersihnya tadi ya. Jadi ini tuh keuntungan bersih kayaknya. Makanya bahasanya net ya, net present value, keuntungan bersihnya. Jadi bukan berarti ini modalnya 145, keuntungannya 141 kan rugi ya, tapi modalnya tetap terganti gitu ya. Dan ini adalah keuntungan bersihnya. Oke, nah kita lihat fungsi objektifnya ya, kita memaksimumkan si NPV-nya itu. Makanya di sini koefisien dari variabel keputusannya itu adalah si NPV-nya. Seandainya X1 nilainya 1, berarti $141.000 keuntungannya. Apalagi kalau ditambah X2 tinggal dijumlahin gitu ya. Kalau nilai X-nya 0 berarti nggak dibiayai, berarti keuntungannya nggak usah dijumlahkan kan gitu ya. Nah terus bagaimana constraint-nya? Nah constraint-nya ini berhubungan dengan batasan budget per tahunnya gitu ya. Di tahun pertama itu limitnya 250 ya. Sebenarnya kalau di soalnya kan tadi sebentar kita coba lihat. Tahun pertama benar 250 ya? Oh iya ini. Jadi katanya untuk tahun pertama ini in new project ya. Jika ada project baru yang akan dilakukan, budgetnya hanya 250.000. Makanya di sini kita lihat ya, yang ada di ruas kanan ini adalah batasan budgetnya. Karena dalam ribu, jadi kita tulisnya hanya 250 saja. Adapun koefisien yang ada di sebelah kiri, ini koefisiennya ini adalah budget yang harus dikeluarkan untuk setiap project di tahun pertama ya. Di 75, 90 untuk project kedua. Nah, itu dilihat dari tabel ini ya. Kolom tahun pertama ya. Jadi ini 75x1 tambah 90x2 dan seterusnya. Gitu. Di tahun kedua dan seterusnya sama ya. Jadi ini masalah budget. Oke, itu constraint-nya hanya itu. Jadi ini adalah model utuhnya, fungsi objektif, kemudian constraint-nya dan nilai X ini semuanya harus biner. Oke, nah ini kita coba akan selesaikan menggunakan Excel ya. Ini adalah desain dari Excel-nya ya. Di sini ada kolom pertama project, kemudian ada select. Ini adalah variabel keputusannya ya. Jadi kalau 0 itu berarti tidak dibiayai, kalau 1 dibiayai, dan dikasih nilai awal semuanya 0. Kolom berikutnya ada NPV, ini keuntungan, ngambil dari tabel yang tadi di atas ya. Dan ini adalah modal yang harus dikeluarkan per tahun untuk setiap project. Di bawahnya ada capital required ya, modal yang harus yang dibutuhkan setiap tahun. Ini adalah ada rumusnya di sini ya. D12 itu sum product antara biaya tahun ke-1 dengan variabel keputusannya ya. Simpan di sini. Tahun 2 juga sama ya, sum product antara biaya di tahun kedua dengan variabel keputusannya. Nanti kalian tinggal ikuti ini langkah ini. Kemudian ada D15 dan D5. Oh ya, capital available ini adalah modal yang tersedia di setiap tahunnya. Tahun pertama itu hanya ada 250. Tahun kedua 75 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir di sini ada total net present value ya, NPV-nya.
ini adalah keuntungannya, dan ini adalah sum product ya, atau dot product antara vektor variabel keputusan dengan NPV ya. Jadi hanya yang bernilai satu saja yang nanti akan dijumlahkan. Oke, nah di sini saya sudah bikin juga ya Excelnya. Nah, sini sudah saya bedakan warnanya, mana yang parameter. Parameter itu berarti kita sendiri yang masukin ya, nilainya sudah ditentukan gitu ya, itu parameter. Kalau yang kuning ini adalah variabel keputusan yang mau kita cari nilainya dan kita inisialisasi semuanya 0. Yang warna orange ini adalah sel fungsi objektif ya. Kemudian yang warna abu ini adalah sel-sel yang nilainya itu ada rumusnya. Nah, ini rumusnya ya, sum product. Dan kenapa nilainya 0? Ini bukan dikasih nilai 0 ya, tapi karena dia dikalikan dengan ini dan ini semuanya 0. Oke. Nah, kita sekarang bisa buka solvernya ya, di data kemudian solver. Oke, ini saya reset dulu semuanya. Nah, fungsi objektifnya itu adalah sel yang ini, total net present value. Kemudian ini adalah masalah maksimasi karena kita mau maksimumkan keuntungan. Kemudian variabel keputusannya kita arahkan ke sel yang warna kuning ini ya. Nah, tinggal constraint-nya ya. Kita coba lihat constraint-nya. Constraint yang pertama, variabel keputusannya itu harus biner, hanya 0 atau 1. Jadi di sini add. Nah, sel yang warna kuning ini kita set, di sini pilih yang bin ya, biner. Oke, hanya 0 atau 1. Kemudian kita tambah satu constraint lagi, di mana sel D12 sampai H12 harus kurang dari atau sama dengan D13 sampai H13 ya. Nah, di sini yang ini ya, uang modal yang harus yang dikeluarkan oleh si perusahaan nilainya harus lebih kecil atau sama dengan dari uang yang tersedia dari si perusahaan itu di setiap tahunnya. Oke. Hanya dua constraint ini yang kita tambahkan, kemudian pilih ininya simplex ya. Kita pilih simplex. Nah, di sini integer tolerance tuh yang tadi ditanyain ya. Mungkin di sini ada nggak? Nggak usah ya. Oke, kita langsung aja selesaikan. Nah, ini adalah hasil dari hasil optimalnya ya. Coba kita lihat dengan ini, sama nggak? Beda ya? Sama kayak di buku. Oke. Sebentar, apa yang menjadi pembeda? Ini sama. Hah? 5-nya ada yang 0? Oh iya benar, ini harusnya 30 ya. Oke. Kita coba lagi. Nah, sama ya. Oke. Jadi karena ada biaya yang 0 ya, makanya beda hasilnya. Ini 30. Oke. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hasil ini? Yang pertama, si perusahaan itu harus mendanai atau proyek yang sebaiknya dipilih oleh si perusahaan itu adalah proyek yang pertama, proyek yang keempat, dan proyek yang kelima ya, yang dibiayai. Karena dengan membiayai 3 proyek ini, si perusahaan itu akan mendapatkan total keuntungan sebesar $489.000 bersihnya dari ketiga proyek ini ketika proyek ini selesai nanti, gitu.
Oke, dan ini adalah nilai maksimumnya. Kalian bisa aja coba-coba, misalnya dan constraint-nya terpenuhi ya, lihat nih. Di tahun pertama si perusahaan itu harus mengeluarkan uang sebesar $205.000 yang nilainya kurang dari 250.000. Di tahun kedua ada 70, tahun ketiga ada 50, tahun keempat 40, dan seterusnya. Oh iya, ini belum saya kasih judul ya. Capital required in ya. Oke. Gitu. Dan sebenarnya tahun pertama, kedua, ketiga, keempat nih dalam kondisi realnya nggak mesti, tergantung kasus ya, nggak mesti dalam tahun, mungkin dalam bulan, tergantung kasusnya gitu ya, mungkin juga dalam triwulan gitu atau hari ya, apapun lah gitu ya. Yang pasti di sini kita dihadapkan pada situasi ini. Simak, jadi sekarang udah oke, berarti kita pilih ini. Nah, ketika constraint-nya berubah, ya tinggal diselesaikan lagi ya. Dia akan bisa jadi merubah keputusan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Aman?